Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanisa Fatia Ramayuni, kelas B1, NIM 1821256, mahasiswi dari IBT Pelita Indonesia, mata kuliah kewirausahaan dengan dosen Dr. Yanti Mayasari Ginting, MSc. Di sini saya membuat video untuk nilai UAS dari mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah bentuk organisasi. Yang pertama adalah organisasi lini. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahan, dari pemimpin tertinggi dengan jabatan yang terendah. Organisasi ini termasuk organisasi disebut juga organisasi militer. Organisasi ini lebih tepat dipakaikan untuk organisasi yang lebih kecil. Contohnya perbekalan, kedinasi, warteg, dan ruko tetangga. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepimpinan terhadap bawahannya. Kedua adalah dua organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seseorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Untuk membantu kelancaran mengelola organisasi tersebut, seorang pimpinan mendapat bantuan dari staf di bawah. Tugas di staf di sini adalah membantu memberikan pemikiran, nasihat atau saran, data, informasi dan pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan menetapkan suatu keputusan atau kebijaksanaan. Pada struktur organisasi ini, hubungan antara atasan dengan bawahan tidak secara langsung. Yang ketiga, organisasi fungsional. Organisasi fungsional diciptakan oleh F.W. Taylor, yaitu suatu organisasi yang dimana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Struktur ini berawal dari konsep adanya pimpinan yang tidak mempunyai bawahan yang jelas dan setiap atasan mempunyai wewenang memberi perintah kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungan dengan fungsi atasan tersebut. Yang keempat, organisasi fungsional. Organisasi ini mempunyai wewenang yang sama dengan pemimpinan kolektif. Organisasi ini mengutamakan yang memiliki pimpinan yang presidium dan bersifat manajerial. Yang kelima adalah organisasi komite. Organisasi komite adalah bentuk organisasi di mana tugas kepimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa komite atau dewan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pasar dan pemasaran. Seorang pemasar harus selalu tahu lebih dulu pasar yang dimasuki. Seperti ada tindaknya pasar, seberapa besarnya pasar yang ada, potensi pasar, tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market share yang direbut dan market share pesaing. Dalam aspek pasar dan pemasaran, ini tujuannya perusahaan untuk memproduksi atau memasarkan produknya dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan penjualan dan laba, 2. menguasai pasar, 3. mengurangi saingan, yang keempat menaikkan prestis produk dipasarkan, yang kelima memenuhi pihak tertentu. Yang pertama adalah pembahasan tentang pasar. Pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Menurut Stanton, pasar adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja dan kemampuan untuk membelanjakannya. 2. Permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai kemampuan untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain memiliki hubungan.
dengan produk itu. Yang ketiga pendapatan. 4 selera. 5 jumlah penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan barang dengan produk itu. Yang ketiga, teknologi. Keempat, biaya produksi. Yang kelima, tujuan perusahaan. Bentuk pasar. Bentuk pasar yang dilihat dari sisi produsen atau banyaknya penjual, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna. Kedua, pasar persaingan monopolistik. Yang ketiga, pasar monopoli. Yang keempat, pasar oligopoli. Bentuk pasar yang dilihat dari sisi konsumen atau pembeli, yaitu pasar konsumen. Kedua, pasar industri. Ketiga, pasar penjual kembali atau reseller. Keempat, pasar pemerintah. Selanjutnya masuknya pemasaran. Menurut Staton, pemasaran adalah keseluruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli, baik itu yang aktual atau mau potensial. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar artinya membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda. Kedua, segmentasi berdasarkan psikografi terdiri dari kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian konsumen. Yang keempat adalah segmentasi berdasarkan perilaku, terdiri dari pengetahuan, sikap, dan kegunaan. Kedua adalah pasar sasaran. Pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih dilayani. Menetapkan pasar sasaran dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. 3. Posisi pasar. Yang pertama adalah menentukan posisi pasar, yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk. Kedua adalah posisi produk, adalah bagaimana posisi suatu produk yang mendefinisikan oleh konsumen atas dasar atribut-atributnya. Yang ketiga adalah tujuannya. Tujuannya adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Strategi penentuan posisi pasar terdiri dari yang pertama adalah atas dasar atribut, itu berdasarkan dari harga murah dan mahal. Yang kedua, kesempatan penggunaan. Maksudnya di sini dia digunakan untuk sebagai minuman energi atau kesehatan kalau itu minuman. Yang ketiga adalah menurut kelas pengguna. Ini dibedakan dari konsumen situ. Maksudnya adalah apakah produk ini untuk dewasa atau anak-anak. Yang keempat adalah langsung menghadapi pesaing, para pesaing dari produk itu tersebut. Yang kelima, kelas produk. Kalau dia sebuah makeup, apakah ini produk kecantikan atau kesehatan? 4. Strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Yang pertama adalah strategi produk. Produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dibeli, digunakan, dan dikonsumsi, dapat memenuhi keinginan kebutuhan tersebut. Strategi produk yang dapat dilakukan dalam mengembangkan suatu produk, yang pertama adalah penentuan logo dan moto. 2. Menciptakan merek. 3. Menciptakan kemasan. Keempat, keputusan label. 2. Strategi harga. Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat memiliki produk yang nilainya ditetapkan oleh pembeli atau penjual melalui tawar-menawar, atau ditetapkan penjual dengan satu harga yang sama terhadap semua pembeli. Langkah-langkah untuk menetapkan harga yang tepat terhadap suatu produk. Yang pertama adalah menentukan tujuan menetap harga, memperkirakan permintaan, biaya, dan laba. 3. Strategi harga untuk membantu menentukan harga dasar. 4. Menyesuaikan harga dasar dengan taktik penetapan harga. Tujuan dari penentuan harga secara umum adalah untuk memaksimalkan laba, untuk memperbesar market share, mutu produk, dan pesaing. 3. Strategi saluran distribusi. Saluran distribusi adalah suatu jaringan organisasi yang fungsinya menghubungkan produsen dan konsumen akhir. Dasar penentuan saluran distribusi produk. Tingkat saluran distribusi yaitu yang pertama, produsen langsung ke konsumen. 2. Produsen ke pengecer terus ke konsumen. 3. Produsen ke grosir, ke pengecer, dan langsung ke konsumen. Keempat, produsen terus ke agen, terus ke grosir, terus ke pengecer, dan terus ke konsumen. Yang 4. Strategi promosi.
Promosi adalah cara mengkomunikasikan produk kepada masyarakat agar produk itu dikenal dan dibeli. Strategi bauran promosi yang pertama adalah lewat periklanan. 2. Promosi penjualan. 3. Hubungan masyarakat. 4. Penjualan perorangan. Bauran pemasaran jasa. Bauran pemasaran jasa ini lebih luas dengan menambahkan 3 elemen. Yang pertama adalah orang. Maksudnya di sini adalah semua partisipan yang memainkan penyajian jasa. 2. Bukti fisik, yaitu interaksi antara produsen dengan konsumen. Yang ketiga adalah proses jasa itu sendiri. Baiklah, di sini materi selanjutnya adalah mengolah sumber daya manusia alam. Ini berfungsi untuk kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk para karyawan perusahaan tersebut. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia, memperbaiki kualitas tenaga kerja, memberikan aturan kerja, menyeimbangkan antara tujuan dan masing-masing individu untuk mencapai tujuan perusahaan, dan yang terakhir adalah untuk membantu para manajer untuk mengelola seluruh tenaga kerja. Fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah staffing atau mengatur keanggotaan. Fungsi ini ada 3 kegiatan penting yang termasuk yaitu perencanaan, penarikan, dan juga proses seleksi. Yang kedua adalah evaluasi. Departemen SDM sewajarnya memberikan penilaian terhadap para karyawan dan juga melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka tersebut. 3. Pelatihan dan penasihatan. Departemen SDM sewajarnya memberikan penilaian terhadap para karyawan dan juga melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka. 4. Reward. Perusahaan memberikan reward akan kinerja atau pencapaian yang telah dilakukan oleh para karyawan tersebut. 5. Membangun relasi. Peranan ini penting membangun relasi dengan karyawan seperti melakukan negosiasi dengan pihak persyaratan pekerja. 6. Menciptakan kondisi aman dan sehat. Fungsi ini untuk menciptakan kondisi yang aman dan sehat, yaitu menghindari hal-hal berisiko seperti kecelakaan yang dialami pekerja. 7. Mendalami masalah. Fungsi ini sebagai pencari solusi dari masalah-masalah yang terjadi atau problem solver. 8. Pengintegrasian. Maksudnya di sini adalah menyatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Yang terakhir adalah pemberitaan. Dalam proses PHK dapat menjadi sumber masalah bagi perusahaan seperti keluhan karyawan, pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja hingga salah membayar gaji terakhir. Sekian dari video saya. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.